Sobat Keren BKKBN. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesehatan dan gizi ibu hamil. Tahukah kalian bahwa permasalahan gizi di Indonesia memerlukan penanganan yang serius? Karena berdasarkan data Riskesdas 2018, sebanyak 48,9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia dan proporsi risiko kurang energi kronis pada ibu hamil sebesar 14,5%. Dari data tersebut, jumlah ibu hamil yang mengalami anemia paling banyak terjadi pada usia 15-24 tahun dengan persentase sebesar 84,6%. Anemia dan kekurangan energi kronis pada ibu hamil menjadi salah satu hal yang berpotensi menyebabkan stunting pada anak. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup dan akan berdampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi pada ibu hamil adalah pengetahuan gizi. Ibu hamil yang mempunyai pengetahuan gizi yang baik akan memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga berdampak pada peningkatan status gizi. Selain itu, selama masa kehamilan, ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Pemeriksaan kehamilan dianjurkan dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum usia kehamilan 4 bulan. Pemeriksaan kedua pada usia kehamilan 4-6 bulan. Dan pemeriksaan ketiga dan keempat pada usia kehamilan 7-9 bulan. Selama masa kehamilan, ibu hamil harus memperhatikan hal-hal berikut. Penuhi kebutuhan gizi baik sejak hamil dan selama kehamilan. Konsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet. Membatasi makan makanan dengan kadar garam tinggi, menghindari minuman berkafein, istirahat dan minum yang cukup, serta lakukan olahraga ringan. Selain itu, ibu hamil juga harus menghindari makanan atau hal-hal berikut selama masa kehamilan. Di antaranya, 1. Makanan yang diawetkan, 2. Daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang, 3. Kopi dan coklat, 4. Makanan yang mengandung energi tinggi, 5. Makanan atau minuman yang mengandung gas, 6. Konsumsi minuman ringan, 7. Merokok atau terpapar asap rokok, dan 8. Mengkonsumsi atau minum obat tanpa resep dokter. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai gizi bagi ibu hamil. Apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk mencegah terjadinya masalah gizi. Lalu, apa sih manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil? Manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu, mengatasi permasalahan selama kehamilan, dan memperoleh energi yang cukup. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja asupan gizi penting bagi ibu hamil. Yang pertama adalah protein. Protein penting bagi pertumbuhan jaringan janin. Sumber protein yang baik diantaranya kacang polong, ayam, ikan salmon, dan daging sapi tanpa lemak. Yang kedua adalah folat. Folat berperan penting dalam mengurangi resiko cacat tabung syaraf pada janin. Makanan yang mengandung folat diantaranya hati, sayuran berdaun hijau gelap, dan kacang-kacangan. Yang ketiga adalah lemak. Lemak membuat tubuh bertenaga dan membantu perkembangan janin. Sumber lemak sehat antara lain alpukat, minyak zaitun, minyak canola, dan kacang-kacangan. Yang keempat adalah kalsium. Kalsium berperan untuk pertumbuhan tulang janin. Sumber kalsium yang baik diantaranya yogurt, susu, keju, tahu, dan telur. Yang kelima adalah zat besi. Zat besi berguna untuk meningkatkan aliran darah sehingga oksigen yang disuplai untuk ibu maupun janin tercukupi. Sumber zat besi diantaranya sayuran berdaun hijau tua, buah sitrus, buah kering, dan sereal. Yang keenam adalah serat.
Serat berguna untuk mengurangi risiko terkena sembelit dan wasir. Makanan yang mengandung serat antara lain gandum, tomat, apel, dan brokoli. Pemberian gizi seimbang harus dioptimalkan terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni selama bayi dalam kandungan. Sebelum dan selama kehamilan, calon ibu harus berstatus gizi baik. Pada trimester pertama, konsumsi asam folat untuk pembentukan tabung syaraf janin yang kemudian akan berkembang menjadi otak dan tulang belakang bayi. Usia 0 sampai 6 bulan. Bayi yang baru lahir perlu mendapatkan inisiasi menyusu dini, setidaknya selama 1 jam. Lalu, selama 6 bulan setelah bayi lahir, bayi harus diberikan ASI eksklusif. Usia 6 sampai 24 bulan. Sejak bayi berusia 6 bulan, bayi harus diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI, sambil tetap mendapatkan ASI. MPASI yang diberikan harus mengandung zat gizi sehat dan seimbang. Selain nutrisi, bayi harus diberikan stimulasi yang sesuai dengan kategori usianya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.